Yang dikasih Tuhan, shalom, shalom, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur beberapa anak-anak Tuhan yang mungkin sudah lama tidak pernah hadir, kalau mereka mau hadir itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, tidak segampang itu untuk orang datang mau beribadah kepada Tuhan. Sebab kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, baru mau melangkah, ikatan kuasa kegelapan sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan biar pagi hari ini saya berdoa supaya apa yang Tuhan titipkan kepada saya untuk diteruskan kepada sidang pada pagi malam sore hari ini bisa menjadi berkat semuanya. Saya sambil menunggu sudah duduk manis semua dan saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya berharap yang datang mungkin tidak membawa Alkitab, tolong lain kali membawa Alkitab. Kedua, jangan HP terus dipegang ya, supaya kita bisa betul-betul merenungkan. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, kenapa Bapak tegur kami HP jangan dipegang, kok Bapak pegang terus? Bahkan Bapak main video terus ya. Saya senantiasa memberikan kekuatan kepada orang-orang yang ada. Ya, jadi saya terus apa yang Roh Kudus taruh kepada saya. Tadi pagi sebelum beribadah kurang lebih jam 5 pagi ada seorang ibu sempat dia kirim WA kepada saya. Pada waktu dia kirim WA, saya coba menghubungi dia. Pagi-pagi saya coba menghubungi. Pada waktu saya menghubungi dia, saya merasakan kekeringan di dalam hidupnya, ya, dan dia mengeluarkan kata-kata kepahitan yang begitu luar biasa, ya, begitu luar biasa, kebencian. Saya berpikir dia seorang anak Tuhan, dia sudah mendahului kami, mengiringi Tuhan sudah sekian puluh tahun, bahkan dia sudah sampai kemana-mana melayani Tuhan bersama suaminya. Tapi kenapa kok hidupnya sekarang kok penuh dengan kepahitan? Nah, inilah akhir zaman. Inilah karena tidak beribadah. Tapi saya tetap berusaha untuk memberikan kekuatan kepada dia. Dan disitulah kata-kata yang pedas dia keluarkan. Pagi-pagi, bangun pagi bukan sukacita, tapi pedas kata-katanya. Kebencian-kebencian yang dia keluarkan. Saya bilang, Tuhan, ini jiwa lagi sedang binasa. Tapi saya berusaha, saya berdoa. Saya bilang mari kita berdoa. Sesudah saya ajak sama dia berdoa, Bapak Ibu apa yang terjadi, dia merasa tenang dan lain-lain. Sore tadi saya tanya kepada dia kirim kembali saya WA, dia lagi ada di mana, di mall, lagi mejeng di mall, ya, lagi makan dan lain-lain segala semua. Saya tanya, kamu tidak beribadah? Tidak, dia bilang. Sudah kurang lebih 6 bulan, 7 bulan kami tidak beribadah. Jadi sekarang dia lagi meceng, lagi melesatkan dagingnya. Uang banyak, segalanya punya. Bahkan punya mobil Mercy yang baru tidak pernah dipakai, sampai debu simpan di garasi. Dan di situ saya berpikir, ya Tuhan kasihan. Dia taruh sama saya dengan foto meceng di mall. Saya itu langsung saya ambil video, saya video bahwa kami ada sedang ibadah. Sesudah itu saya video anak-anak saya semua yang sedang melayani. Saya video yang pemusik-pemusik, bahkan saya video anak saya. Karena dia tahu anak saya. Dan disitulah saya mulai kirim dan saya kirim. Supaya mereka mengerti. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau sore hari ini kita bisa datang lagi. Kita bersyukur kalau tadi pagi kita bisa beribadah. 3 jam, sore juga seperti ini, 3 jam lagi. Ini kalau bukan kasih karunia Tuhan, dah kira ada yang mau, dah kira orang mau. Lebih baik tidur atau mejeng di mall daripada kita duduk. Orang dunia bilang, orang gonggongsi, orang gila. Tapi kita ini adalah orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Ya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saya di dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-12 sampai 13.
Semua sudah buka. Saya sangat berharap kalau Bapak Ibu datang dengan memakai Alkitab lebih indah. HP juga bagus, tetapi biarlah kita pakai Alkitab saja. Kuno-kuno saja ya, tidak apa-apa. Wah kuno, tidak main ya, tapi tidak apa-apa. Kita baca ini lebih indah. Ibrani 4 ayatnya yang ke-12 sampai ke-13. Semua sudah dapat ya. Oke. Nanti saya minta supaya dikeluarkan di belakang ya, supaya semua bisa membaca. Saya akan membaca Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Perikop di sini hari perhentian yang disediakan Allah. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-11 dulu. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. 12. Sebab firman Allah hidup, kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 13. Saya ajak jemaat 1, 2, 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu yang telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini Tuhan kita Yesus Kristus titipkan kepada saya untuk meneruskan firman Tuhan ini kepada kita semua yang ada. Supaya kita ini anak-anak Tuhan, apa yang dikatakan di sini, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus, Dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan seisi dunia yang ada, mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-6, 5 dan ke-6. Sesudah itu selesai, hari ke-7 Dia istirahat. Dan juga dikatakan di situ, hari istirahat yang ke-7 itu untuk apa? Supaya dikatakan hari Sabat. Hari Sabat itu untuk apa? Supaya anak-anak Tuhan datang beribadah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. 2000 tahun yang lalu dititipkan supaya hari ke-7 Tuhan minta anak-anak Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu, mereka datang beribadah. Karena hari Sabat itu disitulah Tuhan mulai memberkati kepada anak-anaknya. Karena di dalam hari yang pertama sampai hari yang ke-6 yang ada di dalam dunia hidup dengan segala macam persoalan, masalah. Untuk mencari nafkah, untuk mengisi perut kita. Hari ke-7 Tuhan minta kepada kita supaya kita beribadah kepada Tuhan. Bagaimana penangkapan kita jadi anak-anak Tuhan? Mau percaya apa tidak? Maka itu di sini ditulis perikop di dalam Ibrani 4 di atas perikop hari perhentian yang disediakan Allah, yaitu hari yang ke-7. Supaya umat-umat Tuhan mereka datang beribadah hari Sabat, karena pada hari Sabat di situ Tuhan mulai mengirimkan berkat kepada kita. Berkat apa yang Tuhan akan kirim kepada kita? Yaitu adalah berkat kebenaran firman Tuhan. Berkat nasihat-nasihat daripada Tuhan. Berkat teguran-teguran kepada Tuhan. Dari Tuhan untuk kita semua. Untuk apa? Supaya kita bisa memikirkan yang baik. Supaya dengan firman-firman Tuhan yang kita dengar bisa merubah gaya berpikir kita. Di dalam keduniawian segalanya semua dirubah. Hati kita dirubah. Maka itu di dalam ayatnya yang ke-11, tolong dikeluarkan. Ayatnya yang ke-11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk di dalam
hari Sabat diminta kepada Tuhan, kepada umatnya, berusaha untuk masuk di dalam ibadah ini. Bagaimana penangkapan kita? Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam ayatnya yang terakhir, dan dikatakan di sini supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Kita mau taat atau tidak? Untuk datang beribadah, pilih. Hidup ini adalah pilihan kita. Pagi kita bangun, pilih. Pegang HP atau pegang berdoa. Bangun pagi, pilih. Mohon maaf, ke kamar kecil atau mau kemana? Itu pilihan. Bangun pagi, bangun pilih. Mau baca firman atau mau baca koran. Itu semua pilihan. Hari Minggu pilih. Mau di rumah saja dan siap-siap habis itu ke mall. Zaman dulu tidak ada mall. Atau di rumah saja, mau olahraga, pilih. Maka itu yang kita diizinkan Tuhan untuk supaya kita mendengar. Ya hari ini adalah hari Sabat. Pilihan kita kemana? Kita orang-orang anak-anak Tuhan yang sudah memilih datang ke rumah Tuhan. Itu adalah istimewa. Itu kita telah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Karena begitu banyak orang kepingin mau beribadah. Tetapi pada waktu dia mau berangkat pergi beribadah, ingat. Kakinya telah diikat. Diikat oleh siapa? Oleh kuasa kegelapan. Sehingga dia mau melangkah begini masih terikat. Kita tidak sadar bahwa hidup kita senantiasa dalam keterikatan. Kita tahu pada waktu Lazarus mati dan Tuhan bangkitkan kepada dia. Waktu dia sudah bangkit, apa yang Tuhan katakan? Lepaskan tali itu. Sedang terikat. Orang yang sudah mati rohaninya sedang terikat. Lepaskan talinya. Sehingga mau datang kepada Tuhan itu berat sekali. Ada banyak tantangan-tantangan yang diizinkan iblis buat kepada kita. Kamu beribadah, apa yang kamu cari? Kamu beribadah, pagi kamu sudah datang, ngapain sore kamu datang lagi? Kamu beribadah untuk apa? Apa yang kamu cari? Lebih baik kamu pergi kerja, kamu dapat uang, jadi orang kok pengangguran. Mau dengar itu londo-londo yang ngomong, itu Kristen itu kan dari barat sana, kita ini orang timur, untuk apa? Tapi inilah, biar pagi sore hari ini dengan firman Tuhan membukakan pikiran kita, membukakan hati kita. Tinggal satu, kita mau taat atau tidak taat. Yang terakhir dia katakan, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan bukan saya yang menghimbau, juga firman Tuhan menghimbau. Adalah Allah sendiri yang berbicara di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Tolong dikeluarkan. Ayat 10, firman Tuhan Ibrani 10 ayat ke-25. Jangan kita menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Ini saat ini hari-hari Tuhan yang sudah sangat-sangat mendekat. Tinggal Bapak Ibu mau percaya apa tidak. Tanda-tanda sudah ada. Kemarin COVID 4.000 sekian, hari ini 4.000 sekian lagi. Bahkan kita melihat diizinkan terjadi peperangan di mana-mana. Kita melihat Amerika dan Cina ini sekarang udah mulai ganas-ganas. Kalau perang terus mau jadi apa? Tidak usah perang, COVID saja diizinkan, udah banyak orang yang ada gelundung semua. Rumah tangga gelundung. Mau bercerai semua banyak. Karena susah.
Ekonomi tidak ada satupun, semua dikejar sama corona ini. Sehingga mereka jatuh. Usaha-usaha semua dan omset-omset perdagangan turun semua. Sehingga mengatakan sisa 10%. Bagaimana kalau sampai sekian banyak diizinkan semua kesusahan-kesusahan? Itulah hari Tuhan yang sudah mendekat. Tuhan izinkan kesusahan-kesusahan ini untuk apa, Bapak Ibu? Apakah Tuhan jahat? Nah, tidak, Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan itu baik. Justru Dia baik, Dia kirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia. Supaya siapa yang percaya kepada Dia diselamatkan. Tuhan kita tidak pernah jahat. Justru itu Dia izinkan supaya kita datang kepada Dia, cari Dia, karena Dialah yang mempunyai segala-galanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sehingga Dia mengatakan di dalam ayat 26, kita melihat ayat 26 apa yang dikatakan? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Apa artinya? Kita tahu beribadah itu penting. Kita tahu sore ini kita harus makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Tapi kita sengaja tidak mau untuk datang makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Pak, saya sudah makan. Bapak Ibu, ini pengorbanan Tuhan loh. Sebelum Dia ditangkap Tuhan Yesus, Dia panggil ke-12 murid. Dia bilang, ini yang terakhir. Mari kamu sama-sama dengan saya makan. Tubuhnya dipecah-pecahkan. Diajak kepada 12 murid. Coba pada waktu zaman sekarang diajak kita juga makan. 12 murid selesai. Ayo. Sesudah itu Dia diizinkan untuk dirinya ditangkap dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sesudah itu Dia mati. Dibawakan, disuruh pikul salibnya sampai ke Golgota. Dan sampai di Golgota Dia diizinkan di kayu salib. Disalib, kedua tangannya dipaku. Kedua kakinya dipaku dan lambungnya ditusuk. Darah yang begitu banyak, yaitu pengorbanan yang Dia korbankan, yang saat ini kita minum. Kenapa kita tidak mau? Kenapa kita lebih pilih dunia ini? Maka itu kita perlu tahu. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa ini. Saya sudah memberitahukan kepada Bapak Ibu. Saya sebagai gembala. Kalau kita sudah mengerti semuanya ini, tetapi kita masih sengaja. Tadi selesai ibadah pagi, anak saya Andre Kesia siap, dia harus pergi untuk magang. Tapi saya tanya kepada dia, mau kemana? Ya, Bapak harus juga tegas tapi dengan baik. Mau kemana? Oh Pak, saya mau pergi magang. Tapi Papa pesan loh, kalau job, no. Ya, tapi kalau magang, mau bilang apa? Sekolah yang suruh, ya wes. Pulang jam berapa? Pulang jam 3. Pegang ya, jam 4 ibadah. Ya betul. Dan pulang sampai saat ini belum mandi. Coba cium dekat bau. Ya, tapi mamanya sudah siap. Dibawa pakaiannya karena dia melayani sudah disiapkan. Ibadah penting. Kita jadi anak-anak, orang tua didik anaknya suka ibadah. Ibadah. Sebab kalau kau tahu, ya, itu sudah benar, tapi engkau sengaja, tolong dikeluarkan. Kalau engkau sengaja, kita lihat di sini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tentang beribadah ini, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa ini. Jadi kita coba berusaha jadi orang, jangan sengaja. Sudah tahu malas, tidak mau beribadah, benci sini, benci sana, benci sini. Justru karena gara-gara benci, hati tidak damai, tidak mau beribadah. Padahal kita tahu ibadah itu adalah berkat untuk kita.
Dan kita melihat di dalam ayat 27 yang Tuhan taruh kepada saya mulai Ibrani 10 ayat 25 sampai 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Sengaja tidak mau beribadah, mati hatinya, mati pikirannya. Jiwanya juga mati. Kalau sudah mati, hidup di dalam keduniawian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekal surga itu bukan milik kita. Karena apa? Pikirannya sudah mati, hatinya sudah mati, kering. Sehingga yang ada emosi tok, yang ada marah tok, yang ada semua kebencian tok. Maka sore hari ini, dari atas mimbar ini saya pesan kepada Bapak Ibu, jangan kita tinggalkan ibadah. Ibadah yang sudah ditetapkan, jangan kita tinggalkan, jalankan. Dan tujuan dalam ibadah itu harus punya motivasi, cari Tuhan. Karena engkau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau akan mendapatkannya. Sekarang kita sudah datang cari Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada kita. Dia berbicara melalui kita melihat. Di dalam ayat 12, ayat 12 Ibrani 4, sebab firman Allah hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dan saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya tahu kita menyampaikan firman Tuhan ini bukan dengan akal, bukan dengan kepintaran. Tapi kita sampaikan firman Tuhan atas tuntunan Roh Kudus. Dan saya percaya, kalau kita layak Tuhan percayakan kita ada di mimbar, kita melayani Tuhan dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan. Bahkan tidak ada kebencian kiri, kebencian kanan, kebencian kiri. Saya percaya apa yang kita sampaikan itu dari Roh Kudus. Dan pasti punya kuasa. Sekali lagi, pasti punya kuasa. Tetapi kalau kita ada di mimbar, kita melayani Tuhan dengan punya kebencian-kebencian, bahkan tidak bisa memaafkan. Bapak Ibu menyampaikan itu sama minyak wangi yang di dalam bukan diisi yang asli. Tetapi seperti mohon maaf air kencing atau air kotor. Disemprot baunya kotor. Orang menerima tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau Bapak Ibu dengan kasih, orang yang sudah dihidupkan yang baru, hidup penuh dengan pengampunan, menyampaikan firman Tuhan ini, saya percaya setiap kata-kata yang kita dengar itu akan masuk di dalam pikiran kita, masuk di dalam lubuk hati dan merubah pikiran kita, merubah hati kita, merubah kehidupan kita. Karena dia katakan sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Dan lebih tajam lagi daripada pedang bermata dua manapun. Saya senantiasa tahu saya dipilih sama Tuhan. Saya menjadi gembala. Sebelum jemaat masuk, saya sudah harus ada di gereja. Saya berdoa. Saya minta pengurapan daripada Tuhan. Agar supaya urapan yang saya terima, saya berkati kembali kepada anak-anak saya. Dan saya tunggu di belakang. Sehingga anak-anak saya mulai masuk dengan pamitan saya, shalom, selamat. Itu dengan sendiri itu berkat turun. Sesudah ibadah, saya cepat lari ke belakang lagi. Saya menunggu anak-anak saya. Shalom, shalom, shalom. Dan saya yakin, kalau saya dalam kebenaran, pasti anak-anak saya itu keberkatan. Kalau Bapak Ibu mau lihat,
Kenapa pintu belakang saya tutup? Kok jahat Pak Herman? Kan enak toh kita dari belakang plus. Tidak. Saya tutup itu ada maksud. Supaya anak-anak itu semua masuk melalui pintu. Bukan lompat pagar. Karena saya lagi menunggu mereka. Untuk mau memberkati anak-anak saya. Saya tutup. Saya kunci. Maka itu pintu belakang itu hanya bisa dibuka hari Senin sampai hari Kamis sore. Sesudah tutup. Karena hari Kamis malam ada doa malam, tutup lagi. Dan pintu ini dibuka lagi hari Kamis, Jumat pagi sampai hari Sabtu sore. Sesudah tutup lagi. Tidak buka belakang. Karena di depan itu untuk jadi berkat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan saat ini Tuhan saya percaya, Tuhan pakaikan kepada saya. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini pedang bermata dua. Kalau Bapak Ibu mau sungguh-sungguh mendengar, mau menangkap apa yang Tuhan percaya, saya percaya Bapak Ibu pulang tidak akan kecewa. Bapak Ibu pulang akan dikuatkan oleh Tuhan. Maka itu kita ini kadang anak-anak Tuhan. Saya senantiasa berbicara. Kalau hamba Tuhan sedang berbicara, dengarlah. Dan kalau bisa itu tempat yang kosong di depan, duduk. Karena apa? Ini berkat urapan ini turun kepada Bapak Ibu. Kita ingat pada waktu itu Daud, waktu dipilih, Tuhan bilang panggil dulu sama Daud datang di sini. Kalau dia tidak ada, saya tidak akan memulai. Kita tidak akan memberkati. Tapi panggil dulu. Samuel, Allah pesan, urapi dia. Dan sesudah itu kamu mulai sama-sama. Urapi. Urapan itu berkat. Sesudah itu diurapi dan pada waktu itu Daud bisa menjadi berkat. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Mazmur 89 ayat 21, Daud itu orang pilihan Tuhan. Daud itu orang yang sudah diurapi. Maka itu dia urapi, dia kembali untuk memberkati urapi kepada anak-anaknya. Jadi saya senantiasa menghimbau. Beberapa anak-anak saya berkata kepada mereka, kamu duduk ke depan. Jangan kamu lari ke belakang. Kalau kamu lari ke belakang, kamu tidak dapat apa-apa. Pak, apa di belakang tidak? Ya ada, bukan tidak. Tapi kalau kamu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, duduk ke depan, Bapak Ibu kan tidak pusing lihat belakang. Coba dari belakang kan lihat semua. Lo orang itu ya, sedang firman tidur. Lihat firman udah lolos. Orang itu, coba lihat firman, main HP. Lari kan pikirannya. Sedang duduk di belakang. Lihat Lemuel, lari kiri, lari kanan. Kan pikiran terganggu. Maka itu Lemuel datang, tadi saya langsung siapkan kursi. Kau duduk di belakang. Saya sudah itu supaya dia tenang, minyak kayu putih, semprot. Duduk, diam. Kalau tidak kan dia pergi kini, dia pergi kan karena sekolah minggu kan belum ada. Kan terganggu di dalam firman Tuhan ini. Maka itu apa yang dikatakan Amsal, jangan kita meremehkan firman. Karena firman itu adalah datang daripada Tuhan. Orang yang meremehkan firman, dia akan tanggung akibatnya. Nah, sekarang saya mau berbicara kepada Bapak Ibu. Pagi tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya yang begitu luar biasa. Memberikan kekuatan-kekuatan kepada kita. Bagaimana cara menangkap kita. Bagaimana cara berpikir kita. Maka itu dikatakan itu. Sebab firman Allah itu hidup, kuat, dan lebih tajam lagi daripada pedang bermata dua manapun. Orang banyak sekarang mengejar pedang. Samurai. Dengar itu pedang. Wah, itu ada yang 1T punya, 2T punya, 3T, 5T. Ada
samurai inilah yang tidak ada lawan, Tuhan bilang. Sebab firman Allah itu hidup, kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Banyak orang mau mencari samurai untuk supaya dapat uang triliun. Tetapi kalau kita ini dapat firman, manapun tidak ada yang bisa lawan, ini adalah firman. Saya coba membukakan pikiran. Saya coba berusaha membukakan hati Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan firman Tuhan ini. Supaya kita benar-benar bisa sadar. Karena di dalam hari-hari yang terakhir ini Bapak Ibu, kalau kita tidak kuat berdiri teguh di dalam Tuhan, firman itu tidak hidup di dalam hidup kita, kita tidak akan mampu dalam menghadapi hidup ini. Kita akan jadi orang yang terbuang. Karena apa? Sudah lama tidak dengar firman, sudah lama tidak mendapatkan berkat urapan Tuhan daripadanya. Maka itu sore hari ini saya berdoa jemaat Tuhan. Kenapa jemaat Tuhan yang ada di sini banyak orang mengatakan, waduh luar biasa ya. Anak-anak Tuhan di sini luar biasa ya. Mereka itu waduh punya ketaatan, punya kesetiaan luar biasa ya. Karena apa? Bukan didikan pintar kita, tapi karena firman Tuhan yang merubah mereka, pikiran mereka. Saya berikan satu contoh, tolong foto. Ya, foto. Seorang ibu tua datang masuk gereja. Kita melihat, coba tolong. Ya. Seorang ibu tua masuk gereja. Apa yang terjadi? Pada waktu dia masuk gereja, langsung anak-anak itu datang kepada dia, pegang tangannya. Kita melihat, bukan itu. Ya, yang Ibu Ripa ini nanti dulu sebentar. Ya. Coba agak cepat sedikit. Sabrina tolong ya, diperhatikan yang Om suruh tadi, supaya kalian jangan tunda. Kita melihat. Ibu Ripa turun, ini sudah umur 70 sekian. Dia datang, turun dari mobil. Dia sudah datang, kita melihat langsung Mama Dope turun jemput, ambil sama dia. Dan pada waktu Mama Dope ambil jemput kepada dia, langsung juga turun di sini ada dua anak saya, Ina dan Devina. Turun juga. Jadi 3 orang ini pegang ibu ini. Coba kita melihat. Pak, kenapa tidak pegang? Ini sudah terlambat. Saya foto karena sudah jalan. 3 orang ini pegang. Karena apa? Mereka tahu orang tua itu dihormati. Yang sudah tua akan datang ke gereja. Mereka tahu kalau salah nanti jatuh gimana. Mereka dengan sendiri mereka datang pegang. Itu contoh. Maka itu di dalam gereja juga kita sama. Dididik. Kemarin kami pergi ke Pacet. Pada waktu pergi ke Pacet, waktu mau jemput ambil orang, ya, waktu jemput orang, waktu naik, Alek punya pengertian, karena dia sampaikan khotbah. Om, saya duduk belakang ya. Saya kasih Pak Budi yang duduk muka. Karena dia mengerti, didikan firman Tuhan. Om, saya duduk belakang Om. Saya kasih Pak Budi untuk duduk muka. Kan tidak mungkin. Dia anak muda, orang tua mohon maaf, apalagi yang jalan sudah begini, baru suruh berdesak di belakang. Kan tidak mungkin. Ngali itu tahu. Mana kau punya otak seperti itu? Saya dengar, saya senang. Oh ini. Bagus. Duduk dia. Ke belakang. Kejepit. Kasihlah Pak Budi untuk duduk di depan. Waktu duduk ke depan mau naik, mau jatuh. Dipegang lagi. Coba kalau didikan tidak benar.
Atau mungkin ada orang masih ada arogan. Siapa saya? Saya kan bos. Kok anak buah belakang? Wah, gak bisa itu. Gak bisa. Kaya, miskin itu sama. Kedudukan itu di hadapan Tuhan sama. Gak ada yang hebat. Yang paling penting itu orang tua dihormati. Dihargai. Jangan lakukan kurang ajar. Nah ini, saya senantiasa berbicara kepada anak saya. Kesia, Andre, kamu ingat ya, kalau papa pergi sama-sama dengan kamu di atas mobil, tiba-tiba ada yang diajak sekali, ada orang tua, kamu lari ke belakang. Kasih orang tua yang duduk di muka, kamu di belakang. Iya. Bukan bilang, saya anaknya Pak Pendeta, saya anaknya Pak Herman, gak bisa. Kau di belakang, aku di muka. Ajaran bukan itu. Tuhan tidak ajar seperti itu. Saya teringat, saya punya anak Alfred yang besar. Pada waktu dia dulu sering datang ke sini, kami pergi ke luar kota, kami pergi makan sama-sama. Pada waktu kami pergi, saya suruh sama dia, Alfred, kamu yang bawa mobil, papa ada di pinggir. Saya didik dulu anak-anak saya, Andre, go belakang, ini kokomu. Kesia, ini kokomu, go, kamu di belakang. Mama dengan papa, sama-sama dia. Kamu adik ada di belakang. Nurut. Bukan mengatakan seperti anak yang terhilang. Kokonya, kenapa? Ini yang mau hambur-hamburkan dana segala semua dia pulang. Tapi kok papa lebih perhatikan dia gini-gini. Kamu sudah selamanya dengan papa. Tapi kenapa yang begini? Maka itu Bapak Ibu, saya tidak berbicara yang lain, tetapi saya mau supaya Bapak Ibu, anak-anakku yang kekasih, ini adalah ajaran daripada Tuhan yang patut kita dengar, yang patut kita turuti. Orang-orang tua, hargai itu orang tua. Ya. Jangan kita belakangkan mereka. Maka itu ingat anak-anakku yang ada. Kalau kalian mau sukses, kalau kalian mau berhasil, kalian ikut ini firman. Firman ini tidak akan kembali begitu saja. Firman ini akan menjadi berkat untuk kita. Saya percaya. Saya sampaikan ini. Saya berdoa supaya firman ini tidak kembali begitu saja. Firman itu masuk di dalam pikiran kita, masuk di dalam lubuk hati kita, dan dia rubah kepada kita. Justru karena kita sudah mau dirubah, atau kita mau sadar, atau kita mau bertobat, masih pun pandemi, masih pun COVID-19, masih pun banyak di situ yang jatuh berantakan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita kepada orang benar. Tidak pernah kulihat orang benar, anak cucunya meminta-minta. Jatuh pun Tuhan pegang. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan sayang. Tadi pagi ada firman 1 Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Mazmur 127 ayatnya yang kedua dikeluarkan di sini. Sebab firman Mazmur 127, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Yang saya mau berbicara, berusahalah kami anak-anak Tuhan, dicintai Tuhan.
saja juga diajarkan. Jadi tidur saja, tidur saja, kerja, berusaha. Tapi kalau kita dicintai Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu tahu, hari ini kita gereja membutuhkan bayar listrik berapa? Hampir 6 juta, 5.900.000 lebih. Ya. Dari mana? 5.900.000 lebih. Susah, kita harus mencari. Tapi saya percaya, mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, kenapa biasanya 5 juta? Sekarang ini kok sampai 5.900.000 lebih. Waktu sebelum acara ulang tahun ada dekor, tapi tidak apa-apa, pakai saja. Ya, AC nyala terus, kasihan kan ibu-ibu kerjakan panas. Jadi mereka membutuhkan AC. Ya, AC nyala. Jadi naiklah hampir kurang lebih 900.000 lebih. Dapat apa? Tuhan kita itu kaya. Tapi kalau gereja kita berkenan kepada Tuhan, orang yang dipercayakan untuk menggembala berkenan kepada Tuhan, pada waktu tidur pun, atau pada waktu istirahat pun, pada waktu tenang pun, segala semua itu Tuhan sudah siap. Mungkin ada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi sudah terketuk hati di dalam hati, oh saya mau ikut ambil bagian, silakan. Tetapi itu yang sudah dinasarkan jalan. Tapi yang saya mau perlu beritahukan kepada Bapak Ibu, ya, siang itu Tuhan sudah penuhkan itu semua. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan. Siang itu Tuhan sudah penuhkan. Pak, Ibu, uang 6 juta dipenuhkan dari mana? Mau untung berapa itu kerja? Betul kan? Mau untung berapa? Tanya ibu-ibu yang jual sekarang di belakang makanan. Jual makanan hari Minggu 30 bungkus. Mereka untung berapa? Untung paling 150.000. Betul kan ibu-ibu? Ya betul ya. Capek tahu. Malam itu mulai dari jam 2, jam 3. Sudah mulai masuk dapur urus. Untung 150.000. Bukan kita bilang apa. Tetapi namanya kerja. Sore ini 15 bungkus dipesan. Untungnya berapa? 50.000. Sampai Bu Retno tadi pagi dah masuk, karena sore ini dia suplai makanan. Dari malam dia masak itu 15 bungkus sampai sekarang, sampai datang terlambat. Untung 50.000. Sampai ibadah pagi tadi tidak datang. Karena gara-gara 15 bungkus, maka itu lain kali yang bagian pemesan itu di situ tanya, Bu, kalau kita pesan 15 bungkus sore lagi, Ibu datang nggak? Mulai masak dari malam sampai pagi. Kalau Ibu masak, ya sudah stop. Itu kita bekerja 1 bulan mungkin gaji 5 juta. Coba dibagi 5 juta 1 hari berapa? Susah payah dan lain-lain. Di sini ada ibu kekasih kami, Ibu Meliana, jual sepeda motor. Untung sepeda motor itu berapa? Maka itu kalau waktu saya pergi beli sepeda motor, saya ngomong, Bu, tolong Bu, kalau bisa potong sedikit harga. Pak Herman, bocuan lah, tampol lah, sedikit. Mau untung berapa? Siopu ini banyak, karyawan begini banyak, belum kita bayar ini, bayar ini. Cuan tampol sedikit. Tapi ini Tuhan janji, Dia bisa memakai siapapun untuk datang memberkati kepada kita, untuk memberikan kepada kita. Karena di dalam Amsal 20 ayat pertama, coba dikeluarkan. Amsal 20 ayatnya yang pertama. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingin. Hati raja, bukan hati kita. Raja Daud punya hati itu dipegang sama Tuhan. Kemana Tuhan mau.
Manusia janji pagi lain, sore lain. Sore dia janji, oke, malam dia berubah. Maka itu kalau sudah dijanji, pegang langsung ambil. Jangan tunggu-tunggu lagi, nanti berubah. Nah inilah Bapak Ibu yang dikasihi. Yang saya mau berbicara malam hari ini, apa yang Tuhan pesankan kepada saya, firman ini akan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Dia akan masuk di dalam pikiran kita. Tolong anak kamu dilihat baik. Akan masuk di dalam hati kita. Di antara sendi-sendi, sum-sum, bahkan juga pembuluh darah yang tersumbat, bahkan juga yang saat ini sekarang orang pada takut, virus-virus yang menyerang ke dalam. Firman itu sanggup untuk membersihkan kepada kita. Tidak usah kita takut. Banyak kita gelisah. Mohon maaf sekali lagi. Kemarin Ibu Meliana ngomong sama saya, Pak, saya punya tangan ini barusan ada salah sedikit, tapi saya ada asuransi. Oh ya baik, asuransi. Sekarang saya mau menambahkan asuransi saya supaya lebih besar lagi. Kalau ada apa-apa saya tidak perlu keluar uang terlalu banyak. Oh bagus. Tapi waktu asuransi mau tambah lagi, dia harus minta untuk apa? Cek kesehatan. Dicek dulu kesehatan, semua dicek dulu. Sudah bagus, baru boleh ditambah. Tidak mungkin kalau sekarang cek, ada kena COVID dan lain-lain, asuransi kan tidak mau. Ya beda, dia bilang rugi kita. Ya sudah dicek. Tapi waktu dicek, rapid test itu dicek, reaktif. Reaktif, takut, bingung. Untung Ibu kekasih ini, dia punya gembala, dia coba telepon saya. Dia kasih tahu Alex, dan Alex juga kasih tahu saya. Saya bilang jangan takut. Kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak usah. Nanti Tuhan tolong. Darah Yesus akan menitipkan. Tapi dia bijaksana sekali. Ya sudah, ada apa-apa. Dia bilang kalau memang macam begitu, saya sementara saya jangan ganggu orang. Dan di kantor pada bingung, loh Ibu sementara reaktif kayak gini, jangan. Padahal kan semua kan takut, memang. Sebab ini kan menular. Kalau menular itu kan bahaya. Antara si atau bosi, mati atau tidak mati. Ini jahat loh, ini COVID ini. Tapi kita melihat, kenapa tadi pagi dia tidak mau datang, dia tidak mau ke kantor. Tapi kemarin dulu dia pergi ke rumah sakit, dia swab. Swab itu bayang neng teokui lah. Orang Hokkien lang bilang 2 juta lebih. Di swab, ditusuk hidungnya, diambil semua liur-liurnya. Tapi dites, tapi kan hasilnya kan belum tahu. Pada semua orang takut, gak mau dekat. Tapi tadi pagi habis selesai ibadah, saya melihat telepon dari Ibu Meliana berapa kali kepada saya. Senangnya. Lu senang apa? Pak Herman, dia bilang. Saya ini senang ada apa-apa. Tuhan tolong. Ya memang kan dia sebagai pemilik dan juga harus ada di kantor, karyawan banyak, orang pembeli banyak masuk ke situ. Takut. Maka itu perlu banyak pakai masker, juga sering pakai kalau bisa jaga jarak. Di situ kita melihat apa yang dia katakan, hasil daripada tes itu ya negatif. Itu tes yang sudah top punya, swab langsung negatif. Tidak ada apa-apa. Pak Herman, saya sore saya harus datang. Saya mau mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah tolong kepada saya. Seandainya kalau Tuhan tidak sertai saya, Tuhan tidak tolong,
sudah datang dengan suster. Sudah datang. Mau duduk. Tuhan, inilah aku. Tahu dia. Dia bilang saya tidak akan datang kalau saya kena virus. Kan berjangkitkan orang. Saya tahu. Tapi hasilnya ini negatif. Dan saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada salah. Bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang seandainya Tuhan tidak menolong, kita jadi apa? Tadi pagi kan sempat saya singgung teman saya. 40 hari saya cari sama dia. Dia tidak mau ketemu. Anaknya tidak mau. Ternyata dia ada di ICU di RKC kena COVID. 40 hari dia tidak ketemu istri, tidak ketemu anak. Dia hanya ada di sebelah tembok saja. Antara mati dan hidup. Sesudah dia keluar, dia dengan saya tatap dengan video call. Saya lihat 27 kilo turun. 27 kilo turun. Saya tanya sama dia, gimana? Sengsara Pak Heri. Waktu dia dengar suara saya, dia nangis. Saya doakan dia. Saya bilang, umurmu ditambah sama Tuhan. Dia bilang, kalau tidak ini, dia bilang mati. Umur ini ditambah sama Tuhan. Saya bilang, kamu melayani Tuhan sudah. Kerjaan tetap jalan, kerjaan serahkan anak. Ayo melayani. Amin. Dia bilang, saya amin. Tapi kadang manusia seperti itu. Saya bilang, kalau tidak, kau dipanggil Tuhan, tidak tahu tempatmu itu ada di mana. Surga atau neraka. Saya tidak takut-takuti Bapak Ibu. Tapi inilah Tuhan pesankan kepada kita. Dan biar kita jadi anak-anak Tuhan, mau mengerti, berdoa sama Tuhan, supaya pikiran kita itu dirubah, hati kita dirubah, racun-racun yang ada semua itu dibersihkan. Racun apa saja dibersihkan oleh darah-Mu Yesus. Saya berdoa supaya perkataan-perkataan firman yang Tuhan titipkan sama saya teruskan pada Bapak Ibu itu punya kuasa. Ini saya berdoa. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikeluarkan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya berdoa sama Tuhan, biar perkataan-perkataan saya ini punya kuasa. Kalau perkataan-perkataan saya ini punya kuasa, saya percaya waktu saya menasihati anak-anak saya menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak saya. Kalian ini pasti berubah. Kalian pasti menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena itu adalah tuntutan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Karena Tuhan bilang kalau kita mau menjadi murid Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ada di dalam Kristus yang sudah mengerti firman Tuhan. Kita dengan sendiri sudah dirubah menjadi manusia baru. Apakah kita sekarang mengiringi Tuhan sudah sekian lama, sudah menjadi manusia baru? Saya percaya kalau kita sudah menjadi manusia baru, ini mulut ini sudah tertotoh. Hati ini sudah tertotoh. Pikiran ini sudah tertotoh. Karena pikiran kita, pikiran Kristus. Kristus itu tidak pernah jahat. Kristus itu tidak pernah dendam. Kristus tidak pernah mengajar kita untuk dendam sama orang, jahat sama orang, jahat. Saya akan berdiri di atas mimbar ini. Karena sekali kelak Tuhan akan tuntut kepada saya bahkan bertanggung jawab atas jiwa-jiwa. Kalau masih ada orang yang jahat pikirannya, dendam segalanya, semua itu ingat
firman-Mu keras, Pak. Kita ini orang dewasa yang sudah mengerti. Sebab saya tahu Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini. Kalau kita nurut kepada Dia, engkau yang diberkati. Kalau engkau diberkati kan yang senang kamu. Masa Tuhan Yesus ikut senang? Tuhan Yesus itu sengsara loh. Dari kaya siap jadi miskin ke bawah. Karena untuk kita, Dia enak di sana. Orang Hokkien lang bilang cia beilio. Makan tidak habis. Untuk apa soro-soro Dia datang? Maka itu Dia menasihati kita. Kalau kita jadi baik, yang untungkan kita. Saya menasihati Bapak Ibu. Saya tidak mau bikin surga di dalam telinga. Bikin ABS asal Bapak senang. Baru Bapak Ibu saya semua tidak bertobat, kan tidak ada gunanya. Tapi saya percaya, kalau kita bertobat, bisa 3 ayat 19, maka itu sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu dikatakan Petrus, Yohanes pada waktu mereka sedang meninggal. Sudah bertobat, baik. Bapak di surga itu kan geleng-geleng kepala. Wah, anak saya ini luar biasa, dikocok terus. Dikasih terus. Yang senang siapa? Ya Bapak Ibu. Masa saya? Kalau Bapak Ibu diberkati, yang senang siapa? Masa saya? Kan tidak. Saya senang karena saya melihat Bapak Ibu diberkati. Saya susah kalau saya melihat Bapak Ibu itu susah. Berapa saat yang lalu saya berbicara dengan seseorang. Dan saya berbicara kepada dia. Dia mulai ada keluarkan kata minder. Dah cocok. Orang ini begini. Dia begini. Saya begini. Minder ini. Wah, saya dengar itu. Malam saya tidak tidur. Saya bilang kamu tidak boleh minder jadi orang. Kita jadi anak Allah. Kita harus maju. Usaha. Kalau ada orang yang lebih atas, kenapa dia lebih atas? Tidak, kita tidak bisa, kita usaha. Seperti Tuhan Yesus bilang, hendaklah kamu sempurna seperti mana aku sempurna. Kita berusaha. Jangan kita lihat orang ini begini, aduh, nggak cocok. Bukan kelas saya. Kalau dibilang kelas saya, engkau anak gini-gini segala semua, dia memang ada di bawah. Tidak, jangan. Saya dengar itu, saya tidak bisa tidur malam. Ini loh Bapak. Saya dengar itu saya tidak bisa tidur malam. Saya berpikir, tidak, saya bilang. Kamu harus semangat, harus bangkit. Karena ada kata, bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Tapi kadang kita yang tidak mau bangkit. Kita mau jadi orang tidur saja. Maka itu firman Tuhan bilang, hai kamu yang sedang tidur, bangkitlah. Lebih kuat dari pedang bermata dua. Jadi Bapak Ibu yang sekarang lagi sedang cari itu samurai supaya dapat uang 50 triliun. Stop, lebih baik cari firman. Kalau ada yang cari toke supaya bisa dapat 10 triliun, tidak usah cari firman aja. Karena dia katakan firman ini lebih kuat. Banyak orang mau kaya cari samurai. SM orang bilang cari toke 45 cm supaya kaya. Cari firman. Kalau kamu sudah dapat firman, kamu akan kaya. Kaya dalam segala hal yang Tuhan berikan. Kaya damai, kaya sukacita. Beban kita terlepas. Kaya dalam pikiran, kaya dalam hati. Dan kita kalau sudah dapat Tuhan, senantiasa kita berkomunikasi terus dengan Tuhan. Tadi saya sedang di pintu. Tiba-tiba tolong dikeluarkan foto. Ada ibu tua, dia berdiri di pinggir pintu. Disitulah Tuhan mulai membisiki saya.
dia mendapatkan sembako. Nah, ini jemaat bilang, puji Tuhan, pulang pasti dapat sembako. Nah, Tuhan tidak dapat. Tapi di situ dapat sembako. Pada waktu dapat sembako, Andre diambil. Saya bersyukur punya kerendahan hati. Diambil sembako itu. Dan pada waktu dia ambil sembako itu, dia bawa pulang sampai dan dia lapor. Papa, ini ada sembako dari seorang pengusaha. Ya, berapa banyak? Ada 10 kantong. Habis itu, saya sudah kirimkan ke janda-janda. Oh bagus. Jadi tadi Tuhan kasih ingat saya. Sama sembako. Ngerti? Sama sembako di belakang. Saya bilang, Bu, tunggu ya. Foto. Tunggu. Dia berdiri di pinggir pintu sini. Di pinggir pintu sini. Tunggu Bu ya, saya bilang. Tunggu Bu di pinggir sini. Tuhan Yesus engkau punya rendah hati luar biasa. Tunggu. Langsung hari satu. Kan sudah jadi bos. Kalau bos kan perintah. Woi, sana, sana. Itu bos. Cukup. Saya ini bukan bos, saya ini hamba. Saya lari ke sana. Saya lari ke sana, istri saya tanya, kau lari kenapa? Saya bilang, di mana itu sembako ini? Oh, ada di ruangan itu. Saya datang ke sana. Saya ambil sebenarnya, saya mau ini, tapi saya mau kasih sendiri, saya mau foto. Tujuan saya foto ini untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang, ikah Doina yang hari ini ulang tahun. Saya anggap Ina yang kasih sama dia. Ayo Ina, kau ambil foto sama saya. Nah ini foto kasih sama saya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak di surga itu senang sekali kita mau memberikan. Setetes air pun kau berikan sama dia. Ini ada beras 2 kilo, ada kornet, ada mie dan lain. Ini firman Tuhan untuk mengutuk kita. Mungkin kita ada jadi orang pelit, yang tidak mau keluar sama sekali. Ini sadar, dalam Tuhan itu ada seperti ini. Orang boleh berkata, oh, anak-anak Bapak di sini didikan bagus-bagus. Bukan hebat kita, tapi ini firman. Mereka mau untuk datang pagi, mohon maaf, duduk 3 jam. Dari pagi pada tanda goyang sampai betul-betul ini. Ini sore lagi datang. Ini kalau bukan Tuhan gak mau. Tadi ada satu anak muda telepon sama saya. Oh, maaf kok, hari ini aku gak bisa kok. Aku masih pergi kok. Pergi kemana? Ya pergi dengan teman, jalan-jalan. Bawa temanmu ke gereja. Gak bisa kok. Aku ada janjian kok dan lain-lain. Kita melihat, wow, hidup ini beda.
Apa kamu doa malam, kamu tidak datang? Kantornya bagian pembukuan ada di Perak. Mereka dari mana luar kota semua, mereka kumpul semua di Margomulyo. Anak muda punya bahasa Margomulyo, orang bilang ke Margo, wis onoi. Dan saya harus berhadapan dengan sales ini semua. Dan saya tanya kepada dia, kenapa Susu telepon sama kamu, kenapa kamu tidak angkat? Iya mohon maaf Susu, saya tidak angkat. Karena apa? Saya harus berhadapan semua ini sales-sales. Datang dan mereka harus mempertanggungjawabkan. Ini barang yang dibawa sekian banyak, pulang sekian banyak, mana uang, titik koma. Harus dicocokkan semua. Jadi saya takut, saya omong sama Susu, nanti terlambat, keliru, hilang, bahaya. Oh ya, bagus. Ya, tapi ya habis selesai ya telepon tanya kenapa, ada perlu apa. Kan begitu, ya. Harus bertanggung jawab. Kita juga kalau pulang nanti akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Kita sekali kelak 1 Korintus 5 ayat 10 coba dikeluarkan. 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-10 supaya kita tahu. 1 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayatnya yang 10. Sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Kita kalau pulang, bukan bilang langsung pulang karena berduit langsung ke Adiasa ruang VIP. Peti mati minta yang terbest, yang 100 lebih juta punya. Tapi tidak, kita pulang, ingat. Tubuh kembali ke tanah. Roh itu kembali pulang kepada Bapa di surga. Dan dia akan bertanggung jawab. Selama hidup ini apa yang kita perbuat. Selama hidup ini apa yang kita perbuat. Maka itu kita harus tahu. Perbuat apa? Berbuat baik. Sudah tercatat di dalam satu komputer. Komputer itu tidak pernah hang. Sudah tercatat. Dan nanti perbuatan kita yang mana. Kalau yang baik kita dapat yang baik. Yang jahat kita dapat yang jahat. Ingat yang baik, kekal selama-lamanya. Keselama-lamanya engkau akan mendapatkannya. Tapi kalau yang jahat, neraka jahanam itu adalah milik kita selama-lamanya. Dak kuat ini hidup. Maka itu hidup ini masih ada kesempatan. Marilah kita berbuatlah yang baik. Apa yang Tuhan pesan kepada kita. Kita harus mengerti banyak. Minggu depan, kemarin saya ditelepon. Saya ditelepon minggu depan supaya hari Minggu bisa datang ke hotel untuk mendoakan. Mendoakan ada yang resepsi atau pernikahan. Baru keluar dari gereja, mereka diberkati di gereja Katolik. Sesudah itu mereka ke Shangri-La, di sana habis itu selesai di Shangri-La mereka mulai cinciu. Habis cinciu artinya cinciu itu minum anggur sambil kasih angpau. Sesudah itu waktunya mereka sudah hitung itu waktu. Jam 9 tepat atau 9 seperempat, paling lambat setengah 10. Pada saya, bisakah engkau jam setengah 10? Tidak bisa, saya bilang. Loh masa tidak bisa? Ya tidak bisa. Masih melayani. Saya masih ada di gereja. Kan di gereja jam berapa keluar? Kan jam 9 keluar. Kan sudah bisa kan? Tinggalkan kan? Bisa datang kan? Oh tidak bisa, saya bilang. Paling lambat jam 10. Ini
keluar nanti di YouTube, saya kirim mereka. Paling lambat jam 10. Wah kalau jam 10, apa tidak bisa gini? Tidak bisa, saya bilang. Paling lambat. Saya bisa usahakan jam 9:30 lebih sedikit. Karena saya hitung 10 menit, saya dari sini, apalagi hari Minggu ke Sangrila. Bisa. Tapi dia bilang, wah tidak bisa. Dia bilang, saya minta kalau bisa jam sekian. Saya bilang, ini orang yang suruh manusia tidak bertobat. Ini adalah manusia egois. Engkau minta supaya didoakan. Hamba Tuhan yang didoakan ini jangan engkau perintah sama dia. Dia ada tugas pelayanan. Hamba Tuhan ini menjadi gembala. Dia harus gembalakan semua domba-domba ini. Keluar dia harus lihat, dia tanya ya apa baik. Dia harus ke belakang, dia mesti melihat bagaimana anak-anakku yang rajin semua sedang jual-jual makanan. Bagaimana mereka punya cara ciotai atau cara menawarkan kepada orang-orang untuk membeli makanan. Ya, kan tidak bisa saya selesai ibadah saya langsung lari, tidak. Saya panggilan tidak seperti panggilan itu. Saya harus tahu saya punya anak-anak yang punya masalah, saya tanya dulu. Karena kalau baik 1 minggu itu saya bisa ketemu mereka 2-3 kali. Tapi kan ada saja yang jemaat yang saya ketemu 1 minggu 1 kali, dia batasi hanya 1 kali, tidak mau ibadah lagi. Karena waktu yang lain ku sibuk untuk kerja. Saya bilang tidak bisa. Oh dia bilang kalau tidak bisa ya ada apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi pada waktu itu saya tahu itu mereka salah. Saya tahu itu mereka salah. Tahu mereka itu salah. Kenapa? Mereka tidak mengerti firman. Kalau mereka mengerti firman pasti mereka berkata, ya kita tunggu ini pendeta. Pendeta kan masih melayani. Nanti dia selesai melayani, dia datang. Kan tunggu, terlambat makan saja kan tidak apa-apa. Tetapi kan orang dunia tidak mengerti firman, ego, perintah, tidak mau. Meskipun kamu siapa, perintah, ya tidak mau. Saya tidak mau. Karena kita ini datang mau mendoakan, mau membawa berkat. Tetapi engkau perintah terus, mana bisa. Saya teringat orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu kan biasanya di dalam dunia itu kan kerjanya perintah. Pada waktu itu Lazarus mati. Lazarus sudah duduk di samping Abraham. Orang kaya ini mati di seberang sana. Luar biasa panasnya. Dia minta setetes air. Abraham tolong, itu Lazarus ada di situ, aku haus, aku setengah mati, tolong supaya dia bawa sama saya air setetes. Orang kaya itu kerjanya perintah saja. Tapi Abraham bilang tidak bisa, ada jurang pemisah. Kalau begitu Abraham tolong izinkan saya pulang, supaya saya ini bisa injili kepada saudara-saudara saya yang 5. Dikasih Tuhan. Jadi saya merenungkan, saya berusaha, saya harus ngomong kepada mereka, salah, kamu tunggu. Tapi kalau kamu tidak mau karena kamu ego, karena gara-gara makan saja terlambat 5 menit, terlambat 10 menit, apa salahnya sih? Tapi lah itu manusia ego. Karena apa dia ego? Karena dia tidak mengerti firman Tuhan. Markus 12 ayatnya ke-24. Selesai, saya minta pemusik singer untuk maju. Markus 12 ayat 24 kita melihat di sini, tolong dikeluarkan. 12 ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, monggo kita ikut Tuhan, kita harus mengerti ini, ikut jalan ini. Kalau orang ikut jalan ini wes enak. Pemusik singer, haleluya. Nah biar malam hari ini
Sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Saya berdoa supaya khusus saya yang melayani berkenan kepada Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu yang ada bertiga di depan, periksa diri, berkenan sama Tuhan. Saya juga berdoa agar supaya kita yang ada semua ini di jemaat berkenan kepada Tuhan. Mari yang mau pergi kamar kecil, itu di kamar kecil belakang ada, bisa lari, di belakang ada 2. Ayo Tiffany bawakan ke sana, di belakang ada, ya haleluya. Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya, haleluya.